Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba' Salat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang sudah baligh dan berakal. Salat merupakan rukun Islam, maka rukun itu harus dilaksanakan. Ketika rukun tidak dilaksanakan, maka berarti keislamannya tidak diakui. Oleh karena itu, solat itu wajib, tidak ada tawar-menawar. Maka dalam hal solat ini Rasulullah mengingatkan sebuah hadis, orang yang solat itu ada yang mendapat pahala setengah, ada yang sepertiga, ada yang seperempat, seperlima dan seterusnya. Artinya tergantung khusyuknya. Khusyuk adalah fokus dan konsentrasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah dalam Al-Quran mengatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang yang beriman yang mana mereka khusyuk dalam salatnya. Jadi khusyuk itu merupakan kunci untuk banyaknya pahala kita. Oleh karena itulah, maka ketika kita salat, maka hendaklah kita pahami apa yang kita baca, sehingga dengan demikian akan timbul rasa khusyuk. Terkadang anehnya kita ini kadang ketika sholat kita kata Allah kita cintai, ya Allah kita sayangi, tapi kita selingkuhi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ketika angkat takbir Allahu Akbar, hati kita kemana-mana. Karena hati kita kepada seorang perempuan mungkin, kalau sedang main catur hati kita kepada kuda yang atau mesaya atau raja yang mati. Kalau kita habis mancing sholat kemudian di bayangan kita pelampung dan seterusnya. Artinya kita selingkuh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga bagaimana mungkin Allah menerima ibadah kita, menerima doa-doa kita. Tawahnya kalau kita meminta sesuatu kepada seorang, kemudian tak konsentrasi kita mintanya, mana-mana pikiran kita. Mungkin dikasih, tak mungkin. Oleh karena itu, dan sholat harus khusyuk. Ketika khusyuk kita pada Allah Subhanahu wa taala, ketika fokus kita, insya Allah Allah akan mendoa kita. Jadi sebenarnya sholat itu harus kita pahami, tahu kita artinya. Nah, jadi sholat itu bisa mencegah perbuatan ke inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, kata Allah. Sholat harus bisa mencegah perbuatan ke dan mungkar. Nah, kenapa orang sholat tapi semua perbuatan mungkar? Nah, sholat yang tak dipahaminya, sholatnya hanya antara mulut dan leher, saya tak masuk ke hati. Kenapa? Kita nggak tahu arti yang bacanya, nggak tahu arti yang dibacanya. Coba kita arti yang kita baca, misalnya Alhamdulillahirabbil alamin. Hati kita mengikuti segala puji bagi Allah. Nah, itu khusyuk. Tapi ketika kita tidak paham atau arti yang kita baca, maka ketika kita membaca hati kita kemana-mana. Oleh karena itu, pahami, hayati makna dan arti sholat sehingga bisa kita khusyuk. Kemudian suatu yang sangat penting sekali karena kata Nabi, inna awwalu ma yuhasabul bihi 'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Sungguhnya yang pertama dihisab, dihitung pada kiamat daripada hamba adalah salatnya. Fa in sholuhat faqad aflah, kalau salatnya benar, baik, bagus, maka semua amal dihitung. Tapi apabila salatnya rusak, ya, maka khaba khusir, maka dia orang beruntung, maka dia ada termasuk orang yang khusir, yang rugi, ya, dan celaka. Artinya sholat itu bisa berkebaikan kepada kita. Kemudian kata Nabi, ya, as-salatu miftahu jannah, sholat itu kunci pintu surga. Jadi kalau kunci yang tak kita miliki, gimana mungkin kita bisa masuk surga? Maka itulah, kalau kita mau masuk surga, maka kita miliki kuncinya, ya sholat. Bainar rajuli wa bain tarku shalah, perbedaan orang Islam dengan yang bukan sholat. Jadi beda kita yang Islam dengan tidak Islam sholat. Ketika tak sholat maka dia di keislamannya, dipertanyakan keislamannya. Oleh karena itulah kata Nabi, as-salatu imaduddin, sholat itu yang agama. Paman aqama faqad aqamaddin, siapa yang menegakkan sholat maka dia penegak agama, dan siapa yang meninggalkan pentua agama. Kalau kita ingin dikatakan Allah dan Rasul sebagai penegak agama, kerjakan sholat. Tapi kalau tidak, kita menjadi peruntuk agama, berarti orang yang Allah benci.
Kemudian sebagai umat Islam maka wajiblah kita menyuruh anak kita, istri kita, keluarga untuk mengerjakan sholat. Karena ketika anak-anak kita tak mau sholat, bagaimana nanti dia apa tanggung jawabannya? Karena itu Allah mengatakan, wahai orang beriman, ku ampusaku ahlikum, jaga dirimu dan keluar dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Jadi Allah sudah mengingatkan, jaga dirimu, keluargamu dari api neraka. Bayangkan ketika kita mau surga nanti, anak kita masuk neraka, sedih nggak sedih? Pasti sedih. Di dunia ini saja anak kita masuk neraka, anak kita masuk penjara, misalnya kita sedih, apalagi dia akan masuk neraka nanti. Mereka itu mari kita bimbing, kita arahkan, semoga anak-anak kita menjadi yang soleh, solehah, yang taat kepada Allah. Kemudian kaitannya puasa Ramadan, bahwa kita akan melaksanakan puasa Ramadan insya Allah hari Senin tanggal 11 Maret 2024 kita akan berpuasa. Maka ingat, di dalam buku saya Sabik, ya, Fikih Sunnah, beliau mengatakan bahwa orang yang tidak mengerjakan sholat dan dia berpuasa, maka puasanya batal. Orang puasa capek tapi tak sholat, puasanya tak diterima Allah. Nah kemudian orang yang meninggalkan puasa tanpa ada rukhsah, tanpa ada halangan, tanpa ada uzur, maka sama dia seperti berbuat zina hukumnya dan minum khamar. Betapa besar dosa yang Allah berikan kepada orang yang main-main sama puasa ini, ya. Sengaja meninggalkan puasa, maka sama hukum seperti berzina dan minum khamar. Maka dalam Al-Tirmidzi, orang yang meninggalkan puasa tanpa rukhsah, sengaja meninggalkan puasa tanpa rukhsah, maka tidak akan bisa diganti walau setahun dia puasa. Gak main-main. Sengaja kena puasa, tak ada halangan, tak sakit, maka tak bisa diganti walau setahun kita puasa setiap hari. Artinya begitu wajibnya kita jaga hari-hari puasa Ramadan dengan baik, sehingga jangan ada yang lalai dalam mengerjakannya. Oleh karena itulah, mari jadikan puasa ini momen yang sangat baik. Pertama, untuk menjadikan kita disiplin beribadah. Yang kedua, untuk menata kesehatan kita sehat. Yang ketiga, kehidupan sosial masyarakat dengan zakat, dengan bantuan-bantuan, dengan infak sedekah, kemudian memberikan bukaannya, semua dalam rangka mengeratkan hubungan silaturahim. Mari, mudah-mudahan puasa Ramadan tanggal 11 hari Senin Maret 2024 bisa dengan baik, dengan syarat laksanakan sholat, laksanakan puasa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.